Dewa obat terkuat, babak 427. Memikirkan hal ini, wajahnya berubah drastis, dan matanya tiba-tiba memerah. Kalian semua datang ke sini. Dia segera memanggil temannya, Tuan Kedua. Mungkin sudah mati. Mereka bergiliran menonton, mengamati gerakan Chu Feihu. Siapa sangka Chu Feihu tiba-tiba mati. Itu adalah Tuan Kedua dari keluarga Chu mereka, orang yang paling mereka kagumi. Bagaimana bisa? Bagaimana Tuan Kedua bisa mati dengan kekuatan seperti itu? Apakah mereka tidak berani membunuh majikan kedua? Tidak apa-apa, mata pemimpinnya memerah, ada begitu banyak sehingga kita tidak bisa mendekat, tapi kali ini, kita harus bergegas untuk melihat apa yang terjadi, meskipun itu berarti kematian. Dia sudah merasa bahwa Chu Feihu sudah mati, dan sekarang dia bergegas hanya untuk memverifikasinya. Jika Chu Feihu benar-benar mati, maka Chu Feihe tidak akan mendapat banyak tekanan. Bunuh saja, jangan berhenti sampai kamu mati. Ekspresi beberapa orang menjadi tegas. Mereka tahu bahwa ada banyak orang yang menyergap di sekitar ledakan, mencegah mereka mendekat. Konsekuensi dari bergegas keluar mungkin adalah kematian, tapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Bergegas, segera setelah pemimpinnya selesai berbicara, sekelompok orang bergegas keluar dari sudut, langsung menuju ke arah bom dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu mereka muncul, mereka ketahuan. Hentikan mereka, tanpa ragu-ragu, kerumunan orang bergegas keluar untuk menghentikan mereka, mencegah mereka mendekat. Kedua belah pihak berada di ambang perpecahan. Lari, jika kamu punya kesempatan, bawalah Tuan Kedua bersamamu. Sekelompok orang seperti tentara mati, menyerang dengan ganas. Segera, orang-orang dari kedua belah pihak bergegas bersama, dan pertempuran langsung menjadi sengit. Orang-orang di keluarga Chu tidak lagi takut mati. Bahkan jika mereka terluka atau terjatuh, yang mereka inginkan adalah menahan orang sebanyak mungkin agar orang lain bisa mendekat. Gulungan, pemimpinnya sangat gila sehingga dia menendang orang di depannya, menghindar ke kiri dan ke kanan, dan menatap langsung ke arah Chu Feihu, yang kepalanya tertunduk. Mati, Tuan Kedua benar-benar mati. Semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa merasakan bahwa tidak ada nafas yang keluar dari Chu Feihu. Pada saat ini, Chu Feihu sudah tidak bernyawa, bersandar pada ledakan. Ledakan, dengan mata merah, dia meraung, kamu membunuh Tuan Keduaku, kamu layak mati. Suaranya langsung meledak seperti guntur. Mereka terus-menerus menyerang, mencoba bergegas ke Chu Feihu dan membawanya pulang. Hentikan mereka. Yang Rong mendapat kabar tersebut dan segera memberi perintah dengan ekspresi sangat serius, mereka harus dihentikan. Dia tidak menyangka akan ditemukan secepat itu. Dia sedikit kesal, tapi sekarang bukan waktunya untuk kesal. Prioritas pertama adalah menghentikan orang-orang ini dan mencegah mereka benar-benar berhubungan dengan Chu Feihu, tapi dia juga tahu bahwa setelah orang itu berteriak, beritanya akan datang. Disebarkan ke keluarga Chu sesegera mungkin. Brengsek, ini adalah pertama kalinya Yang Rong merasa gagal melakukan sesuatu dengan baik. Orang-orang dari keluarga Chu semuanya dihentikan. Bagaimanapun, mereka tidak mendekati Chu Feihu dan tidak dapat memastikan bahwa Chu Feihu telah mati, tetapi sudah terlambat. Yang Rong meninju meja, rasa sakit yang hebat membangunkannya dan mengingatkannya bahwa pertempuran ini tidak pernah sesederhana itu. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin gagal. Dan harga dari kegagalan bukan hanya hilangnya nyawa. Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir seseorang telah menyebarkan berita ini ke Shanghai. Apakah ini akan mempengaruhi rencana Tuan Lin? Yang Rong melambaikan tangannya untuk membungkam anak buahnya. Dia tidak ragu-ragu dan segera menelepon Lin Yi. Kecelakaan besar seperti itu terjadi. Dia harus memberitahu Lin Yi segera mungkin agar Lin Yi bisa bersiap. Wajah Yang Rong terlihat sedikit jelek, tidak hanya merasa bersalah, tapi juga menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Lin, apakah Chu Feihu sudah mati? Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Lin Yi di ujung telepon melontarkan kalimat langsung yang membuatnya bingung. Bagaimana kamu tahu? Chu Feihu baru saja meninggal belum lama ini, dan keluarga Chu baru saja menemukannya. Pada saat ini, berita sedang menyebar, dan sangat mustahil baginya untuk menjangkau orang-orang. Bagaimana Lin Yi tahu? Dia masih bunuh diri. Kepala Yang Rong berdengung dan tenggorokannya terasa kering. Ya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa orang di ujung telepon adalah Lin Yi. Tuan Lin sudah menebak ini. Yah, orang yang mengaku dirinya sendiri seperti dia tidak bisa menanggung penghinaan seperti itu. Lin Yi berkata dengan ringan, terutama ketika keluarga Chu dipaksa oleh kita dan mungkin menderita kerugian besar, dia lebih baik mati daripada membiarkan dirinya menjadi beban keluarga Chu. Bunuh diri adalah satu-satunya pilihannya, kalau tidak, mengapa aku membiarkannya hidup-hidup? Seluruh tubuh Yang Rong mati rasa. Ini semua ternyata adalah bagian dari perhitungan Lin Yi.
Dia mengira itu kecelakaan, tapi dia tidak pernah menyangka. Dia menyakiti Fei Fei dan beberapa saudara kita. Karena alasan ini saja, aku tidak bisa membunuhnya 100.000 kali. Ada niat membunuh yang ganas dalam kata-kata Lin Yi, tanpa penyembunyian apapun, yang membuat Yang Rong dan yang lainnya merasakan hati mereka melonjak karena amarah dan darah. Senang rasanya memiliki orang seperti itu di belakang mereka, yang selalu melindungi mereka. Kalau begitu Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Rong menarik napas dalam-dalam dan akhirnya merasa lega mengetahui Lin Yi telah merencanakan ini. Setidaknya, ini pasti tidak akan mempengaruhi rencana Lin Yi. Kamu harus melakukan sesuatu. Lin Yi berkata, satukan kembali kekuatan di lingkaran bawah tanah Tianhai dan jadikan Tianhai kota besi. Menjadi tempat terlarang, keluarga Chu adalah batu loncatan kali ini. Tubuh Yang Rong bergetar hebat, menjadikan Tianhai tempat terlarang. Orang luar tidak diperbolehkan menimbulkan masalah di sini dan tidak diperbolehkan menyerbu area terlarang ini. Jadi begitu, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Lin, yakinlah bahwa tidak akan ada masalah. Bagaimana dengan Shanghai? Dia ada di sini di Tianhai, dan persiapan awal telah dilakukan. Sekarang dia hanya perlu beberapa pengaturan. Yang Rong yakin sepenuhnya, tetapi di pihak Shanghai, selain Lin Yi, hanya ada Xiao Dao dan yang lainnya. Begitu keluarga Chu mengetahui kematian Chu Feihu, mereka pasti akan marah besar. Ketika saatnya tiba, Lin Yi dan yang lainnya harus menanggung kemarahan keluarga Chu secara langsung. Sisi Shanghai ini, suara Lin Yi sangat lembut, tidak cukup mengasyikkan. Tidak cukup menarik. Chu Feihu dan putranya sama-sama tewas. Saya khawatir seluruh keluarga Chu tidak lagi memiliki rasa takut sedikitpun. Mereka akan membalas dengan gila-gilaan dan bahkan mungkin menggulingkan seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Lin Yi dan yang lainnya harus menanggung dampak seperti itu. Tapi kata Lin Yi, bukankah itu cukup mengasyikkan? Kadang-kadang, Yang Rong merasa bahwa kemampuan kognisi dan penerimaannya telah ditingkatkan secara paksa oleh Lin Yi berkali-kali. Jika itu dia di masa lalu, dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan. Ini tidak cukup menarik, memikirkannya saja sudah membuat tenggorokannya kering. Adegan besar apa itu? Apa yang saya alami selama 30 tahun terakhir bukanlah apa-apa. Bab 428. Yang Rong menutup telepon. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan Shanghai. Dengan Lin Yi di sini, tidak akan ada masalah. Pria yang mengerikan ini, dengan Tuan Lin di pihak Shanghai, saya tidak bisa membuat kesalahan apapun di pihak Tianhai. Yang Rong menarik napas dalam-dalam dan berkata, di ujung lain telepon, Lin Yi berkata dengan tenang, waktunya sudah tepat. Xiao Dao dan yang lainnya berdiri di samping memiliki ekspresi serius dan tidak berani mengendur. Lin Yi berkata bahwa Shanghai adalah medan perang mereka, dan di medan perang ini, mereka harus membuat reputasi mereka sendiri. Ikuti rencananya. Ya, semua orang bubar. Lin Yi ditinggalkan sendirian, berdiri di balkon, tertiup angin dan melihat pemandangan di kejauhan. Saat ini Shanghai masih tenang, namun tidak lama lagi akan terjadi badai besar di sini. Berita kematian Chu Feihu dengan cepat menyebar kembali ke Shanghai dan sampai ke telinga Chu Feihe. Dia tidak pernah membayangkan hal-hal tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia masih memikirkan cara untuk menemukan karyawan Ye untuk ditukar dengan kembalinya Chu Feihu, tapi Chu Feihu meninggal. Itu saudaranya, pertama Chu Yun, lalu Chu Feihu, ayah dan anak, keduanya mati di tangan orang-orang dari Tianhai. Chu Feihe duduk di kursi, seolah jiwanya telah dikosongkan dalam sekejap. Dia tidak berani mengatakan seberapa baik hubungannya dengan Chu Feihu. Selama bertahun-tahun, dia membawa keluarga Chu sendirian. Tapi peran Chu Feihu adalah jarum pengatur laut keluarga Chu, yang setidaknya membuatnya tidak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Chu di Shanghai. Itu saudara kandungnya. Suasana di seluruh aula sangat menyedihkan. Pengurus rumah tangga dan yang lainnya berdiri di sana dengan kepala menunduk dan tidak berkata apa-apa, tidak berani mengatakan apapun. Tidak ada yang mengira Chu Feihu akan mati, dan dia akan terpaksa bunuh diri karena penghinaan. Hahaha, Chu Feihe tiba-tiba tertawa seperti orang gila, kakak kedua, saudara kedua, kamu begitu keras kepala sepanjang hidupmu, dan kamu berakhir seperti ini. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Dia tiba-tiba berharap Chu Feihu benar-benar menutup mata atas kematian Chu Yun daripada diam-diam pergi ke surga untuk membalas dendam. Dengan cara ini, dia tidak akan mati. Ledakan, Chu Feihe berdiri, tawanya tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keganasan yang hampir gila. Bajingan dari Tianhai itu, aku, keluarga Chu, akan bertarung denganmu sampai mati. Sampai mati, pengurus rumah tangga dan yang lainnya segera mulai berteriak. Semuanya dengarkan, segera panggil bawahanmu dan biarkan semua master kembali ke posisi mereka. Saya ingin menaklukkan dunia bawah tanah Tianhai. Chu Feihe meraung seperti orang gila,
aku menginginkannya, bahkan sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh. Aku ingin mereka, darah mengalir seperti sungai, untuk membayar nyawa saudaraku. Bunuh, bunuh, bunuh. Pramugara dan yang lainnya berteriak serempak. Dengan kematian Chu Feihu, mereka tidak perlu khawatir lagi. Ini adalah dua pertikaian darah, satu demi satu, masing-masing membuat Chu Feihe semakin gila. Ada banyak keributan di keluarga Chu, dan semua orang di lingkaran bawah tanah Shanghai sudah mengetahuinya. Tidak ada yang menyangka orang-orang di lingkaran bawah tanah Tianhai akan seperti ini, bahkan Chu Feihu pun terbunuh. Ini bukan hanya provokasi terhadap keluarga Chu, tetapi juga provokasi terhadap lingkaran bawah tanah Shanghai. Kematian Ning Xuan, Ning Yuanji, dan beberapa bos besar lainnya semuanya terkait dengan lingkaran bawah tanah Tianhai. Mereka sekarang mengerti bahwa orang-orang di Tianhai terlalu ambisius. Mereka ingin menduduki Shanghai. Sungguh sebuah keberanian, sungguh hati yang kejam. Keluarga Chu sedang bersiap untuk mengambil tindakan, dan petinggi lainnya juga berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada yang mau hanya menonton. Semua orang tahu bahwa jika keluarga Chu mengambil tindakan, lingkaran bawah tanah Tianhai kemungkinan besar akan hancur, dan Yang Rong akan mati begitu parah sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan tulangnya. Jika mereka tidak mengikutinya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagiannya. Ambisi Tianhai terungkap dengan jelas. Beraninya lingkaran bawah tanah dari kota kecil datang ke Shanghai untuk memamerkan kekuatan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu langit dan bumi. Jangan remehkan mereka. Berapa banyak orang yang mati? Apakah kamu lupa? Beraninya mereka jika tidak memiliki kemampuan apapun. Ya, kamu benar, tapi dengan begitu banyak dari kita yang bergabung, apalagi Tianhai, kita berani menerobos ke utara. Beberapa orang besar berbicara satu demi satu, dan semua orang telah mencapai konsensus dan mulai bertindak bersama. Dalam hal bersatu dengan dunia luar, semua orang tahu untuk bersatu daripada terlibat. Kepala keluarga Chen Gang ada di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan ekspresi beberapa pria besar tiba-tiba berubah. Mengapa Chen Gang ada di sini? Dia sepertinya sangat dekat dengan orang-orang di Tianhai. Chen Gang masuk dengan senyuman di wajahnya, membuat orang semakin curiga dengan tujuannya, tapi tidak ada yang menyuruhnya datang, dan tidak ada yang memberitahu dia untuk datang. Semua orang sedang minum teh, kenapa kamu tidak meneleponku? Apakah menurutmu Chen tidak layak? Chen Gang mengatakan ini tanpa kesopanan. Dia berjalan ke arah salah satu dari mereka dan menatapnya. Pria itu sedikit marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia dengan patuh menyerahkan posisinya dan berdiri di samping. Bagaimana bisa kalau aku tidak datang untuk hal sepenting itu? Chen Gang duduk, bersandar di kursi, dan melihat sekeliling. Mereka yang hadir semuanya adalah bos besar lingkaran bawah tanah Shanghai. Apa yang kamu lakukan di sini? Sepertinya kamu bukan dari lingkaran bawah tanah, kan? Seseorang angkat bicara dan berkata dengan sinis, tidakkah menurutmu orang-orang Tianhai itu benar-benar dapat mendukungmu dan membuatmu begitu sombong? Chen Gang menyipitkan matanya dan meliriknya, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan kemudian menjadi serius, bahkan sedikit dingin. Dia bahkan tidak berbicara, tetapi tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakang pengeras suara, dan belati menembus kursi, langsung menusuk jantungnya. Pria itu bahkan tidak sempat berbicara. Dia menatap, meronta selama beberapa detik, lalu mati. Ekspresi semua penonton berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka Chen Gang akan begitu kejam. Beberapa pengawal ingin mengambil tindakan, tetapi mereka jatuh ke tanah dalam sekejap mata, tenggorokan mereka hancur, dan darah muncrat dari mulut mereka, menyebar ke seluruh lantai. Mata di balik topeng itu sangat dingin hingga membuat orang gemetar. Seperti iblis. Tidak ada yang berani berbicara lagi, semua orang terjepit, bahkan bernapas berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara. Sekarang, apakah saya dianggap sebagai anggota lingkaran bawah tanah? Kata Chen Gang. Dia melihat sekeliling dan berkata, bagus sekali, tidak ada yang keberatan. Siapa yang berani menolak? Beberapa pria bertubuh besar melirik pria berbaju hitam itu. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang master super dan sangat kuat. Kamu benar, saya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Tianhai, tapi itu dulu. Chen Gang mengetupkan jarinya ke meja, menunjukkan sedikit arogansi dan ambisi. Tapi sekarang, mereka tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan, jadi aku tidak punya pilihan selain mengkhianati mereka. Dia berbicara dengan nada meremehkan, seolah-olah mengkhianati orang lain. Baginya, itu hanya masalah membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Ketegasan dan kurangnya garis bawah juga membuat beberapa bos besar gemetar sangat kejam. Orang harus menyempurnakan dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan Tianhai kepada saya. Chen Gang berdiri, jadi, jika aku menginginkan sesuatu,
Aku akan mengambilnya sendiri. Bersambung.